seseorang itu dilihat ketika seberapa besar kemudian dia bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Apa yang kamu sentuh pasti terberkati. Idumu genina, sabdo pandito ratutan kena wali. Apa yang kau ucapkan akan terjadi. Apa yang kamu sentuh akan sembuh. Apa yang kamu ucapkan pasti terjadi. Apa yang kamu pikirkan pasti terjadi. Itu pencapaian. Rahasianya lewat berbagi kepada banyak orang. Iya. Gak ada rumus lain. Gak ada rumus lain. Lakukan saja. Itu ya. Persembahkan saja. Jadi kalau kita tuh mempersembahkan dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Tanya beliau dah, bagaimana Mbah Kung menyentuh orang. Tanya beliau, salah seorang aja. Anak-anak yang pergi udah menyaksikan semua. Ya. Apa yang dipikirkan pasti terjadi, apa yang diucapkan terjadi. Ya kan? Bukan peramal, enggak. Yeah. Ini anugerah saja. Jadi apapun sakit penyakitnya misalnya, kalau di depan Mbah Kung, Astunggal, Bismillah, kun fayakun kadirun. Serius. Iya. Apapun. Iya. Murid-murid saya banyak yang buta. Sekarang banyak penulis buta, penyair buta, lahir dari Sanggar Mariska yang Mbah Kung asuh. Bimbingan, private lesson. Boleh tanya mereka. Himpunan IT Tunanetra Indonesia dekat sekali sama saya. Boleh jadi dong, anak-anak saya. boleh dong berarti. Ini seluruh penonton ini kan jutaan Mbah Kung yang nonton konten kita. Andai kata kemudian mengalami hal, misalnya dia sakit parah gitu Mbah Kung, kadang minta tolong sama praktisi-praktisi yang dianggapnya hebat, justru malah merugikan. Bermasalah begitu, terus kemudian datang ke sini, Mbah Kung bersedia nolong ya. Welcome 24 jam. Tanya ini Nanlingsir. 24 jam kita welcome. Kita sering tidur di kebun, di sawah, di pantai, di mana. Ini beliau sering nemani. Sama-sama kita jauh prihatin. Kalau tengah malam kita selalu menyenandungkan doa bersama-sama. Jadi kalau namanya orang sudah minta tolong, ya pasti Tuhan ngasih kekuatan pada kita. Mintanya tolong sama kita, pasti kekuatan beliau yang bersama kita. You just breathe. Please you follow him, don't you follow body. If you follow him, you glory. If you follow body, you crazy. Sebentar Mbah. Saya ingin menegaskan kembali nih. Ini soalnya penting banget, ya kan. Puncak pencapaian seseorang seperti yang Mbah Kung sampaikan tadi, sabdo dadi, ya, apa yang kau sentuh jadi, apa yang kau sentuh sembuh dan lain sebagainya dan seterusnya. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan mendedikasikan hidup kita kebermanfaatan untuk sesama banyak orang, artinya. Betul itu ya. Ikhlas. Ilmu ikhlas itu makanya diserukan ilmu ikhlas kan. Di semua agama ikhlaslah, tuluslah, lapang jiwa lah, tapi nggak dipraktekin. Ya, nggak dipraktekkan. Gue kudu pinter ngaji kan, nggak diajeni, kan? Tidak diterapkan. Bisa amalkan. Ketika kita memiliki anugerah itu, terapkan saja. Jenengan sembunyi dimanapun akan ditemukan. Ya, jadi saya berkali-kali sembunyi, artinya menemukan diri. Saya nyepi di danau, malah jadi rame danaunya. Saya nyepi di hutan, jadi rame hutannya. Saya nyepi di pantai, jadi heboh pantainya. Saya tinggal di villa horor, jadi sekarang penuh disewa orang. Jadi pasti akan memberikan kekuatan circle dan magnet yang luar biasa ketika kita menghadirkan kesucian dan kemuliaan beliau. Bukan kesucian dan kemuliaan kita, tapi hadirkan bahwa kita just bridge, hanya jembatan. Tubuh kita rapuh sekali, tetapi kekuatan beliau dahsyat. Serius. Di setiap tempat yang nyepi selalu saya dihadiri orang-orang yang tepat. Orang-orang yang tidak terpilih nggak datang. Ada seleksi.
seleksi juga. Mendapatkan anugerah dari kecil atau apa ya, direct ya. Pernah nggak kemudian berusaha untuk mencari tahu, Bagong, ngapunten, saya ini siapa sebenarnya ya di dalam kehidupan di masa yang dulu itu, kira-kira saya ini siapa? Kok saya kok berbeda dengan yang lain-lain itu? Pernah nggak terbesit seperti itu? Loh, jenengan ini ngomong masalah inkarnasi dan reinkarnasi berarti. Kalau saya nggak tak pikirkan. Siapapun dan apapun no problem. Jelas kalau beliau rawuh ya silakan rawuh menjadi pribadi saya. Kalau Yesus bilang, ya kan, Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa menuju kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Kan beliau bilang begitu, ya, Nabi Isa itu. Sebetulnya aku di sini bukan aku Yesus. Saya tegaskan bukan aku Yesus, tapi aku pribadi. Aku pribadi, akumu, akuku. You, me, you. Bukan, yourself, bukan aku myself. dia ya. Nah, jadi petunjuk Kristus, petunjuk Yesus itu dahsyat sekali. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku pribadi. Itu berlaku untuk semua orang. Sariraning sun. Sopo weruh sariraning sun. Sasat weruh pangerane. Jelas sekali. Ajaran leluhur kita, ajaran leluhur manusia lu. Jadi itu sebenarnya untuk digeneralisir ya. Nah, itu untuk universe. Universe. Karena universe become an manusia. Semua satu. Mau rambutnya bule, mau rambutnya merah, mau rambutnya apa. We are one. We are one. We are one. Jadi kalau orang-orang asing bilang we are one, pasti udah ketemu saya ada. Orang yang menyerukan universe healing, universe macam-macam, yang bilang we are one, pasti sudah ketemu Mbah Kong. Boleh cek. Siap. Ya kan? Jadi kebetulan Mbah Kong menghimpun juga, tidak menghimpun tetapi dihimpuni, ya kan? Mereka menyatu menjadi kekuatan atmosfer yang bagus. Mereka punya visi dan misi yang sama, bagaimana membangkitkan spirit power of life. Sebab saat ini manusia sudah lost spirit. Dari mana mulainya, Mbak? Dalam rangka untuk membangkitkan spirit of power itu, kira-kira mulainya dari mana? Mulai dijalankan itu di sekolah sing urip. Teruslah penuh kasih, teruslah ikhlas, terus tulus, teruslah lapang jiwa. Jangan pernah memikirkan kontribusi apapun. Jangan pernah memikirkan feedback apapun. Jangan pernah memikirkan timbal balik apapun, balas budi apapun, pamrih apapun. Ini sekarang kita apa-apa pamrih, apa-apa jaluk ini, apa jaluk itu. Serius. Saya kalau nggak dikasih, nggak saya minum. Saya nggak dikasih, nggak saya makan. Duit nggak dikasih, nggak saya terima, Pak. Walaupun itu dari hasil jerih payah saya. Serius. Saya beberapa waktu lalu tuh nanganin penanaman modal asing. Jangan pikirkanlah penanaman modal asing nilainya berapa. Nggak perlu saya sebutkan. Nilainya berapa. Seberapa pun nggak saya ambil. PIN nempelnya ada di saya. Nggak saya pakai karena aplikasinya penting untuk sesuatu pencapaian universe. Kalau bukan untuk itu, nggak berani pakai atau sentuh. Nah, ini penting sekali. Jadi please kita harus belajar ikhlas, belajar tulus, terus lapang jiwa. Baru belajar aja bagus, bagaimana kalau benar-benar tulus. Ikhlas, tulus, dan lapang jiwa itu sinonim itu. Dalam praktik kehidupan sehari-hari itu lebih tinggi, setinggi-tingginya dibanding dengan ritual kita ketika semedi, puasa, melek dalu, sholat, dan lain sebagainya. Jangan bandingkan seremonial dengan laku hidup loh. Jangan yang katakan semedi, yoga, meditasi macam itu kan sarana untuk mencapai. Nah, itu berarti kan untuk latihan self control. Latihan untuk actionnya. Nah, ini kan latihan berarti untuk tulus itu tadi sebetulnya. Jadi kalau kita bicara masalah ke sana, ya jadi itu nol sekali. Meditasi itu latihan untuk self control. Meditasi, yoga, ini kan sebetulnya bagaimana kita tuh mempraktekkan pernapasan panjang. Rahasianya di sana.
Loh, 2 tahun yang lalu itu orang-orang praktisi yoga tidak tepat menerapkan pernapasan panjang, nggak ada loh. Sudah ketemu face to face, nggak ada yang menerapkan pernapasan panjang. Yang diterapkan pernapasan kanuragan, ditahan. Tahu nggak kalau pernapasan ditahan? Stuck nih neuron kita, bahaya, not good. Bagaimana kita bisa memberikan suatu siklus dan sirkulasi ini ya, harus ngalir terus, seperti jantung memompa darah kita. Tanpa oksigen kan kita membeku. Nah, begitu kita berhenti, ini kan untuk sedikit, pas untuk ditahan itu untuk kanuragan sebetulnya, jangan diaplikasikan untuk hal yang rohani, nggak nyambung. Kalau dengan bicara meditasi, samadhi, yoga, apapun itu proses untuk mencapai self control. Makanya kan gini Mbak Kong, saya terus terang saya satu frekuensi, saya sepakat dengan yang Mbak Kong sampaikan bahwa seremonial ritual itu merupakan ya alat saja kemudian untuk menuju bagaimana kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa tulus, ikhlas, berguna itu loh Mbak Kong. Karena kan kenapa ada para nabi, kenapa ada para wali, itu ya mereka karena ketika masa hidupnya yang dipikirkan tidak dirinya sendiri kan begitu. Betul. Nah, Right, and true. Lah itu saya makin apa ya mantap dengan penjelasan yang disampaikan oleh Mbah Kong. Ini merupakan sebuah ilmu ya, yang bisa menginspirasi teman-teman kita. Lalu terhadap teman-teman kita ini Mbah Kong yang berada di luar negeri, dia tidak ketemu pembimbing, dia tidak ketemu guru, tidak ketemu mursid, tapi dia pengen menuju jalan kesejatian. Apa treatmentnya yang harus dinasihatkan Mbak Kong kepada mereka? Saya pertama kali bilang, please you open mind, open heart, and open feeling. How to do that? Please you long breathing and you life every time, everywhere. Jadi kebanyakan teman-teman dari luar terjebak pada mushroom dan halusinasi, delusi dan sebagainya. Kebanyakan. Jadi mereka untuk mencapai sesuatu yang aneh-aneh itu mereka makan mushroom, kebanyakan. Jadi jatuh ke hal-hal yang sifatnya tidak rohani malah. Jatuhnya ke hedonisme. Jadi ketika mereka ingin mencapai sesuatu pakai alat, padahal itu tidak diperkenan. Jadi kita harus membedakan ya. Rohani ini kan abadi. Rohani itu abadi. Ragawi kita tidak. Rohani itu abadi berarti sesungguhnya mati itu tidak ada. Kematian rohani kan nggak ada. Fisik aja yang kita rusak karena kita tidak mencapai kesempurnaan. Makanya ada kasampurnan yang ngawrit. Kasampurnan yang ngawrit. Ada istilah mokso. Mokso ini kan sempurnanya raga dan sukma. Jadi dia abadi. Seperti keabadian beliau yang menciptakan kita. Ada tapi tiada, tiada namun ada. Seperti jagat maya sekarang ini. Saya ngobrol sama jenengan orang nyawang orangnya kan. Ya, kita ngobrol, kita ngomong video call dan sebagainya. Ini sebetulnya penjembatan. Semakin kita mencintai ketiadaan itu, ya, anugerahnya yang dahsyat, keajaibannya yang luar biasa. Makanya disimbolkan sama leluhur kita tuh, jagat gede, jagat cilik, nyawi jimbering sariran ingsun, ya kan? Jagat gede, jagat cilik, nyawi jimbering sariran ingsun. Ya, kesimpulan yang luar biasa loh. Ini gak main-main loh. Testimoni dan statement, doa, mantra dan pujian ini. Jagat gede, jagat cilik, nyawi jimbring sariran ingsun. Semesta raya yang tiada batas. Bumi kita, makhluk dan segala isinya yang ada di bumi ini menyatu dalam diri pribadi kita. Kita ini molekul dan atom. Ini kelihatannya diam tapi bergerak, ya kan? Secara hukum fisika ini kan bergerak. Zat padat ini kan himpunan dari aneka molekul dan atom-atom yang menyatu jadi padat. Artinya ini bergerak. Ini bergerak. Gelas ini bergerak. Tapi menyatu dalam bentuk padat. Nah, ini kita melihat
hukum fisika, hukum kimianya, hukum atom, hukum molekul, kan gitu. Kalau dilihat secara kasat mata, ini benda mati, tidak bergerak. Tapi kalau kita bicara hukum atom dan hukum molekul, ini adalah himpunan aneka molekul yang menyatu jadi zat padat. Berarti ini bergerak, semua bergerak berarti. Jadi dari Tuban ke sini bergerak, gitu kan? Menyatu kita. Kita menyatu loh ini. Kalau kita tidak menyatu, kita nggak bisa komunikasi dengan indah. Serius. Mbak Kong tidak banyak ngomong kalau tidak menyatu. Iya, iya. Lebih baik diam. Dalam seminar saya datang sampai pulang bisa diam kalau tidak diperkenan.